sebelum mau diganti rezim ada demonstrasi dalam pemerintahan itu yang seolah-olah pemerintahannya itu nggak adil, zolim dengan penduduknya. Kemudian untuk mempercepat rezim change dibunuh imamnya, gitu kan? Dan udah siap-siap nih Pak Levi sebagai penggantinya. Tapi ternyata nggak jadi. Ini kan pola sekarang nih seperti politik internal yang arahnya seperti kayak ingin pergantian. Gitu. Ya, dengan pemaksaan ya, dan secara gitu. singkat-singkatnya. Jadi ibaratnya kan konflik di dalamnya seperti juga terjadi nih, gitu. Nah, ini ada pola kesana juga kan? Nusantara itu butuh patriot, bukan pengkhianat. Kenapa saya mau warning? Karena endingnya itu pasti di situ. Negaranya Trump ini berada di balik 90 ganti rezimnya dunia. 90 negara. Jadi ada 140 negara, 90 negara ini ganti rezimnya itu dari back office-nya atau mastermind itu mereka. Nah, di 90 yang kompak. Kalau yang udah misalnya pemerintahnya udah kompak duluan, nggak perlu diganti rezim kan? Nggak perlu. Berarti nggak perlu dikup, nggak perlu dikudeta, udah nurut. Udah. Nah, ini kan berarti contoh kemarin yang meninggal tuh politisi namanya. Yang meninggal mendadak itu ya. Ini sih itu Lindsey kan. Lindsey Graham. Yang sebelumnya juga ini siapa namanya dia berada di 35 konflik negara. Dia aja yang meninggal tuh siapa namanya? Aduh, politisi juga terkenal. Ibaratnya berarti mereka ini kan pelaksana untuk kemudian mengkondisikan negara-negara tersebut mengikuti aturan dari yang so-called New World Order ini, NWO atau satu pemerintahan gitu ibaratnya kan. Contoh negara-negara yang nggak mau diatur itu kan Irak, Libya, Iran. Itu sekarang sedang dibegitukan kan, kemarin belum lama kan? Begini, kita lihat pada periodenya Pak Harto. Di situ Israel State itu bullshit, artinya tidak ada suaranya. Bahkan berisik sedikit, kirimi rudal sama Saddam Hussein. Kita lihat dari orang-orang itu, dari Pak Harto, Gaddafi, siapa lagi yang di Palestina itu? Ini Yasser Arafat. Kemudian Mesir Mursi. Satu lagi saya lupa. Anwar Sadat, bukan? Itu disikat pada waktu periode yang sama. Mana orang-orang itu ngeyel membela Palestina. Masuk akal. Saddam Hussein udah kelihatan mau pro Palestina turun. Iya, disikat. Libya turun. Libya itu negara yang makmur, tidak ada masalah. Mendadak ada masalah. Dibikin kekacauan ekonomi dulu, bener? Nah, saya bilang menghancurkan suatu negara. Oke, bener itu kan tidak perlu harus perang fisik. Fisik itu perang terakhir, itu opsi terakhir. Seolah-olah warganya yang kepengen. Venezuela begitu juga. Nah, Venezuela itu banyak tangan masalahnya. Dia bilang pro Palestina presidennya. Seolah-olah warganya pengen dia turun. Dikup langsung ganti rezim. Itu terjadi dengan Mursi juga, pemerintah sebentar di Mesir, dia anti Israel, dikup oleh Al-Sisi kan? Iya. Kalau yang di Venezuela itu malah saya selentingannya itu bukan ini, tapi 5 tahun sebelumnya malahan. Apa tuh? Selentingan mau dikudetanya itu. Selentingan karena ada informasi dari temen atau mengatakan kayak istilahnya kan kayak coyote itu loh. Agen-agen Cia kok sampai sana ada apa gitu. Itu udah 5 tahunan lebih malahan. Jadi itu secara internal itu udah settle, tinggal momennya saja. Tinggal nunggu momentum waktu yang tepat. Iya. Ini makin ini guys, ini jadi polanya makin makin kelihatan ya. Karena pergantian rezim
itu juga dengan pola yang sama yang akan dilakukan di Iran. Sebelum mau diganti rezim, ada demonstrasi dalam pemerintahan itu yang seolah-olah pemerintahannya itu nggak adil, zolim dengan penduduknya. Kemudian untuk mempercepat rezim change dibunuh imamnya, gitu kan? Dan udah siap-siap nih Pak Levi sebagai penggantinya. Tapi ternyata nggak jadi karena gagal. Kalau untuk Iran dan Amerika, di situ saya no comment. Saya enggak mau urusan dengan dua keturunan dari Gomer itu ya. Gomer ya. Saya enggak mau urusan sama mereka. Ini ibaratnya polanya dalam mengganti rezim. Iya. Ya kan, pola dalam mengganti rezim, ekonomi dulu dihajar, ada kudeta di dalam, kemudian pemerintahan rezimnya diganti. Kan dulu juga pergantian presiden itu juga Soekarno, Soeharto gitu juga. Permasalahannya begini di rezim Persia ini ya, Empire Persia ini, masanya Gog Magog juga kan main. Gog Magog Eropa ya. Gog Magog itu Russia and China itu kan main. Jadi ya gini, enggak salah dong kalau ini dalam level sama-sama Romawi ya, Romawi Timur dan Barat. Kalau perang menguntungkan ngapain harus dihentikan kan gitu. Itu urusan mereka. Karena itu urusan bisnis mereka. Biar bagaimanapun ada ketidakcocokan di antara Timur dan Barat di situ. Jadi itu urusan mereka. Makanya saya enggak mau. Bisa jadi mereka ada agenda di belakang bareng-bareng. Bisa jadi. Ya, namanya power, money, mau apa kan di situ. Ya mereka butuh survive dong. Ya. Perang itu kan bisnis. Jadi bukan perang itu menyelesaikan masalah. Ngomong kosong, perang itu bisnis. Kalau bisa diperpanjang, ya lanjutin dong. Untung kok. Iya, emang ada budgetnya kemarin kan. Habis dapat turun lagi budget dari parlemen kan. Nah itu seperti si Zelensky itu kan kayak kucing kepanasan, teriak-teriak sana, teriak-teriak sini gitu. Akhirnya kan NATO kocar-kacir juga itu. Kan kekuras itu sama Rusia itu. Iya. Cuma kan orang mikirnya gila nih perang nggak selesai-selesai. Ya nggak bakal selesai, perang itu menguntungkan kok. Masalahnya kan di situ. Permasalahannya kan satu, sumber daya alam terbaik, terbesar, terlengkap itu kan di Indonesia. Itu yang jadi masalah. Kita itu mau mempertahankan SDA enggak? Kan gitu. Iya, apalagi orangnya malas baca lagi ya. Nah, ketika Indonesia yang jualan, kenapa oligarki mencak-mencak? Masalahnya di mana kan gitu. Kemarin kalian itu pada berbisnis dengan SDA Indonesia. Dan semuanya terlihat rapi. Tidak ada pemecatan besar-besaran, tidak ada kesulitan keuangan dan lain-lain di publik itu kan. Tapi giliran negara Indonesia yang mau jualan, kenapa kalian ribut? Masalahnya di mana? Salahnya apa kan gitu? Ini kan urusan, saya katakan itu kan tadi. Keputusan sendiri ya. Ibarat rumah tangga terserah lah mau jualannya bagaimana kan gitu. Loh, lah kan Indonesia punya basis kuat namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu. Kalau kembali di situ masalahnya apa? Oligarki itu masalahnya apa sih sebenarnya? Kan saya kan bingung di situ. Masalah kalian tuh apa itu? Ini kan pola sekarang nih seperti ada pergolakan politik internal nih dalam negeri ini. Politik internal yang arahnya seperti kayak ingin pergantian gitu. Ya, dengan pemaksaan ya. Dan secara gitu. Singkat-singkatnya. Jadi ibaratnya kan konflik di dalamnya seperti juga terjadi nih, gitu. Nah, ini ada pola kesana juga kan? Kan secara dagang bisnis pun ada yang terganggu kan ya tadi itu. Ada kebijakan yang mengganggu bisnisnya oligarki. Nah, makanya saya akan memberikan istilahnya kesimpulan dan saran. Nusantara itu butuh patriot, bukan pengkhianat. Saya kan udah mau warning. Kenapa saya mau warning? Karena
endingnya itu pasti di situ. Sampai mau pilih yang mana? Saya kan udah bilang, Anda mau jadi patriot atau jadi pengkhianat. The choice is yours. Pilihannya ada di sampean. Saya bisa menggambarkan atau ada visi di situ, ada vision ke depannya. Because I know what's gonna happen. So what the hell, what's wrong with that? Ketika ada saya berikan opsi. Artinya 10 tahun lalu saya lebih duluan berpikir itu enggak ketimbang para politisi dan orang-orang gila yang di medsos itu. Masalahnya bagaimana politisi mau mikir ke sana kalau mereka dalam sistem. Nah, ibaratnya kan kalau sedang menikmati sedang menuai apa yang diprogram oleh mereka, ngapain harus mikir ke arah situ? Nah, itu kan namanya mendobrak kenyamanan dong. Nah, itu terbukti dalam The Protocol of Zion. The Protocol of Zion itu dia tidak takut dengan yang namanya gerombolan-gerombolan organisasi, gerombolan-gerombolan lembaga, tapi mereka ketakutan dengan ide satu orang. Siapa? Atau 2 orang yang tidak bisa dikontrol kapasitas dan otaknya. Tidak, dalam hal ini dalam The Protocol of Zion, para konspirator itu, walaupun dikatakan hoax ya, dia tidak takut sama organisasi, kelembagaan, atau apalah itu. Tapi dia takut ketika ada ide seseorang yang menghancurkan segalanya. Ide apa? Ide perlawanan di situ, keluar dari patron, konsep dan eksekusi NBO ataupun PB tadi. Kalau ada yang punya ide itu yang ditulis dalam protokol, dia ngakui. Ini jadi masalah kalau ada yang berani nge-expose. Dia enggak takut dengan gerombolan apapun itu. Dia bisa karena itu di bawah sistem, bisa infiltrasi. Kalau satu orang urusannya jadi masalah. Jadi enggak harus entah kapan, enggak harus sekarang, enggak harus kemarin, enggak harus besok, kita enggak tahu. Tapi ketika itu ide-idenya keluar, itu yang membahayakan kenyamanan mereka. Makanya saya katakan tadi, sorry 10 tahun lalu saya udah bilang. Bahkan saya bilang, saya enggak mungkin ngelawan mereka sendirian. Tapi the choice is yours. Ya silakan. Kalau sekarang kan ada satu mungkin hikmah dari yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober. Sejak 7 Oktober sepertinya pattern atau juga mungkin semua yang udah disusun oleh mereka ini terbongkar semua. Terbongkar. Sistem misalnya kayak gini. Norma standar human right dari mereka kan. Hak asasi itu seperti ini. Mereka juga yang ngelanggar. Gitu kan. Bahwa keadidayaan militer yang hebat tuh seperti ini. Negara Eropa, Amerika dan Israel nih seperti memframingkan dunia bahwa inilah si pemilik kemampuan adidaya militer dunia. Nggak bisa apa-apa ya. Di Gaza nggak menang-menang juga. Nah, makin runtuh tuh kepercayaan. Perbankan bahwa mereka menguasai bisnis jaringan seperti ini, kuat seperti ini, diboikot habis. Banyak yang tutup. Jadi satu persatu seperti lagi terbongkar bahwa mereka tuh nggak sehebat itu. Nah, makanya di situ saya sampaikan dia nggak takut dengan organisasi misalnya organisasi Islam gede pada periode Pak Harto itu. Tapi ketika rakyat Palestina bangkit sendiri, itu kan jadi masalah. Iya. Orang matanya pada kebuka semua sekarang kan. Nah, itu yang menakutkan. Jadi ini era maghrib nih mereka nih. Saya pikir ya. Itu nanti yang membebaskan Palestina itu. Ya kita lihat menang mana Eropa Timur dan Eropa Barat. Di situ kita nanti harus kembali ke desa-desa akhir zaman. Di situ poinnya. Jadi kalau kita memprediksi di sini itu terlalu dini. Ini masih proses ya. Proses, apalagi wah ini rezim Persia satu-satunya yang berani melawan nih. Saya garuk-garuk kepala di situ. Ini yang satu Sitian, yang satu
Askenazi. Masih. Mana sih? Dari circle yang sama itu. Dari mbok yang sama. Oh. Dari anak kasarnya teman saya ini yang ngomong, ngutip temen. Rebutan Dajjal aja berisik. Nah, tapi justru apa namanya, circle di negara-negara di sekitaran Israel ini justru berada dalam sistem. Nah, mau nggak mau kan berarti harus dari luar itu tuh. Atau mungkin Indonesia atau kan bilang katanya dari negara yang jauh bisa bebas. Iya. Itu kita jangan bilang negaranya. Kita lihat individu-individu yang memprakarsai ke sana. Dan ini tidak harus ke expose. Tidak harus diekspos, dan Anda tidak perlu harus tahu. Iya. Di situ hebat. Karena mereka pun begitu. Gerakan mereka pun begitu. Nah, iya. Kita taunya ngerasain aja kok jadi begini-begini. Mana nggak perlu tahu. Iya. Nah, kita lihat sekarang tank-tank luar biasanya Merkava. Merkava. Kok sebegitu fragile-nya dihantam roket ya, atau itu kayak jenis RPG itu. Itu gimana? Iya. Sampai proses seperti itu. Ya, itu urusan militer. Urusan siapa yang memberikan kita kan tidak tahu. Yeah. Nah, di situ tidak semua hal-hal itu kan harus istilahnya itu kan dipikirkan detail terkait teknis. Yeah. Jangan teknisnya ya. Nah, jadi orang-orang di luar kapasitasnya Rothschild itu, dia tidak mikir urusan teknis. Rothschild yang mikir, dan dia mikirkan ke bawah-bawahnya itu yang bekerja. Yang atas masih semua ide ada aja. kok. Konsepnya seperti ini. Jalanin. Jalanin. Duitnya ada. Aturah itu. Duitnya ada, walaupun mereka tuh tanpa reserve gitu kan. Duit terserah yang bikin. Mau butuh berapa cetak gitu kan. Iya. Mungkin keluar rumah nggak dihitung lagi, dikiloin. Hari ini bawa 2 kilo 3 kilo gitu kali. Makanya kalau kita cek ke Fognote itu masih ada stok cadangan emasnya enggak kan gitu. Gitu. Itu dia. Jadi tadi dari obrolan kita nih jelas bahwa dunia ini nih perpolitikannya moneter, sosial, politik, budaya itu semua diatur. Ya, kalau kita mengatakan masa seperti itu sih sebegitunya, ini kan sesuatu yang di luar istilahnya kayak masa sih. Tapi bagi mereka yang udah berjalan ribuan tahun, Anda itu mau paranoid atau enggak, mau percaya atau enggak, mereka tetap jalan. Iya. Mereka jalan terus ya, udah jalan memang. Iya. Dan kita harus mengakui daya juang mereka. Istiqomah sih. Nah, istiqomah banget itu. Makanya kita harus niru itu. Kalau dari obrolan ini, mereka ini kan lahir tahun berapa tuh? Freemasonnya tuh? Kita mau bicara mason yang mana? Enggak, yang awal, paling awal banget. Punya ide ini. Tahun berapa ini? Ini masuknya ke spekulatif ya, 17. Nah, tapi yang lebih tua lagi itu banyak. Tapi yang punya ide ini kan ini 17 nih. Yang punya ide Bukan. Ini pelaksana juga ini. Ini kepanjangan tangannya. Nah, ini karena nanti di pasca 17 itu kan beberapa otoritas pecah. Yang satu slow, yang satu radikal. Nah, yang melaksanakan ini yang radikal. Ini yang di Prancis, Itali, Jerman. Nah, kalau di Inggris dia enggak, dia slow. Maksudnya yang punya ide awal kita gerakan kita New World Order itu tahun berapa? 17. Itu jauh sebelum itu. Ini modern. Tapi yang modern yang dikenal ini ya, contoh ya. Yang dikenal sama 1776. 1776. Yang itu masuk ke perfectibilis tadi. 1776 barengan sama berdirinya negara Amerika dong. Nah, makanya saya bilang kalau itu hadiah dari hadiahnya itu bisa gimana? Jadi. Berarti dari tahun 1717 itu atau 1776 mereka ini istiqomah untuk ngejalanin proyek ini. Entah ada perselisihan, entah ada percabangan,
Yang penting garis merah sama, kan intinya gitu. Nah, itu. keturunannya siapapun ngejalanin itu tetap dengan giroh yang sama istilahnya. Oh, semangatnya sama. Harus sama nih. Kalau beda ganti orang. Iya. Sampai sekarang begitu kan? Ya itulah hebatnya secret society. Nah, itu dia. Kok mereka bisa istiqomah ini kita nggak istiqomah karena mungkin kita terpapar sama gaya mereka untuk mendikoi kali atau gimana? Membuat kita nggak fokus atau melalaikan gitu kali. Mereka baca sejarah masalahnya. Uh-uh. Dan mereka mempelajari Uh. hampir semua aspek yang kita miliki. Loh, mereka punya semuanya kok. Mau pemetaan sumber daya alam punya. Pemetaan perkembangan suatu negara itu bisa diproyeksikan. Kapan ini harus dihancurkan? Ada caranya. Tapi pasca 1776 itu memang radikal break itu. Mana-mana itu. Jadi sebelum Enlightenment itu masih penggodokan. Ya. Itu di era Renaissance ya. Itu penggodokan karena dia mulai kelas dengan gereja. Nah, bukan yang sejalan sama Vatikan nggak? Oh enggak. Secret society itu dia lebih sekarang lebih elit daripada Vatikan. Meskipun enggak, ini tak sentor aja nih. Jadi di sini mereka bedanya itu karena ya itu urusanmu. Saya juga kaya dong. Kamu mau kaya silahkan, saya juga kaya dong kan gitu. Itu bisnis. Secara ideologi di esoterisme ya itu jalan sendiri-sendiri. Bahkan mereka clash. Karena mereka menentang otoritas gereja. Gitu. Makanya Freemasonry dilarang lewat papal bulls itu. Nah, itu dilarang pihak gereja. Tapi mereka tetap jalan. Terus itu settle. Nah, tapi setiap anggota secret society itu pasti kaya. Itu yang membuat mereka jadi istiqomah. Kalau mau kaya ikut ini nih gitu. Rata-rata begitu. Tapi ada juga yang keluar karena sadar ya. Ya ditinggal gitu aja. Iya, maksudnya ekonominya nggak sebaik kalau mereka masih di dalam society itu. Iya. Karena mengontrol perbankan, kebijakan, semua mau nggak mau ya kaya lah ya. Mana ya? Turah itu. Termasuk sistem-sistem itu masuk ke dalam parlemen-parlemen negara, gitu kan? Itu biasanya produk dari education, produk dari pendidikan. Jadi yang kalau kita nanti bicara di ekonominya kan itu orang-orang yang sendiri bidangnya. Kalau tadi di parlemen itu kan beda bidang juga. Permasalahannya kan apapun yang dihasilkan ya kalau enggak nyetak uangnya mau apa kan gitu. Berarti memang mereka tuh punya koordinasi yang kuat, solid. Ya. Dan itulah hebatnya bank independen gitu. Oh, bank, saya jadi agak sedikit mikir ini ya. Ibaratnya ini saja saya salah guys. Ibaratnya kayak bank independen itu adalah bank yang independen terhadap kebijakan negara di tempat itu, tapi sesuai komen dari pusat, gitu kan? Nah, pantesan yang memegang itu julukannya gubernur. Gimana ya? Itu bang di beberapa bank independen begitu kan sebutannya gubernur semuanya dengan satu suara gitu. Nah itu makanya dibuat joke. Kalau saya buatkan gubernur akademis gimana kan gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita punya imajinasi yang bagus, itu nyambung nanti. Kalau mau nyerang misal gubernur akademis ini kan useless. Nah saya tanya, gubernur independen itu useless enggak kan gitu. Makanya di situ saya katakan imajinasi publik itu rendah. Setelah 2 setengah periode lalu ya, itu imajinasi aja disetir, nunggu
ada info apa nih. Iya. Sampai Nggak dia nggak mencari, bisa, bukan mencari tapi lihat hasil aja. udah nggak bisa berpikir. Nah, itu dia. Inilah generasi yang orang bilang nih dari pembahasan bahwa generasi yang IQ-nya lebih rendah dari generasi sebelumnya. Ya. Karena hanya lihat hasil, Nah, nggak lihat proses. makanya ketika kita kembalikan lagi apa yang kita peroleh dari bisnis aplikasi pendidikan kemarin. Itu kan kita wah sepertinya nggak bener nih. Ini kan lagi dibangun, ada universitas baru lagi. Oke. Jadi polanya yang pertama dipegang adalah pasti ekonomi, gitu kan? Wajib dihancurkan. Ekonomi, yang berikutnya adalah edukasi, dipastikan. Edukasi masuknya dari media, gitu kan? Iya. Nah, dari media bagaimana frame kebaikan adalah versi kebaikannya secret society. Iya. Nah, media sampai berarti termasuk ini dong. Ada bukunya beliau Mozart, Freemason, Seruling Setan. Ini kan bagian dari entertainment ya, Entertainment. bagian dari media. Nah, kayak gini juga nanti endingnya. Mana tuh? Ini bagaimana mengendalikan mekanisme atau konsep mengendalikan ini ya. Nah, seperti ini. Ini menarik. Jadi bahwa yang menciptakan televisi kan orang Yahudi, namanya John ini kan. Iya. Yang saya dengar tuh. Kalau nggak salah ya, waktu yang saya dengar, nanti dikoreksi nih Bang. Kalau orang lagi mau menyihir seseorang, itu kan spell the cast. Iya. Bagaimana mantra itu bisa disebarkan jadi broadcast. Iya. Kemudian, iya, benar. bagaimana pemikiran atau mindset kita tuh diprogram. Makanya mata acaranya itu program. Iya. Program satu road. Dan setiap mau ngeluarin berita, itu zaman dulu itu harus sepakat. Narasinya harus sama. Yang teroris siapa, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Sepakat, narasinya harus sama. Bahkan skripnya pun disamain. Iya. Namanya itu sebenarnya news. Itu adalah singkatan dari North, East, West, South. Seluruh penjuru narasinya sama. Mau nggak mau dari tahun diciptakan televisi sampai sekarang kita tuh di brainwash. Nggak tahu benar atau salah ya. Itu benar. Tetapi ketika tadi kita membahas cara-caranya, itu kan masuk dalam konsep pengendalian pikiran. Pikiran itu kan masuk dalam pembahasan psikologi, akal pikiran itu. Yeah. Psikologi itu lekat dengan esoterik, lekat dengan perkelenian. Kalau nggak percaya nanti dicek. Ilmu-ilmu jiwa itu banyak yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan esoterik gitu. Makanya di situ tadi ada istilah-istilah yang agak nyeleneh itu, kayak spell the cast itu. Ya itu memang bagian dari pengetahuan esoterik. Cuma orang kan larinya, itu cocok lagi ya. Karena kamu enggak punya pengetahuan esoterik. Saya mau ngomong apa kan gitu. Nah, gitu. Ya orang kalau dikit-dikit dianggap cocokologi ya, kita nggak bisa menadaburi. Quran juga nggak bisa ditadaburi, tadi dianggap cocokologi lagi kan. Itu dia. Profesor juga yang mencocokkan data itu. Ini menarik nih di tulisannya. Ini kan buku New Order ya. Di sini Richard Salen, mantan presiden CBS, memberikan pernyataan, pekerjaan kami ialah memberi masyarakat hal yang bukan mereka inginkan, namun yang kami putuskan untuk mereka miliki. Ya itu berarti sama aja framing kan, sama aja kita memasukkan pemahaman harus ini yang kamu tahu. Misalnya kayak nonton film-film perang, musuhnya orang Arab, orang Islam. Mau nggak mau orang Arab, berarti orang Arab jahat-jahat. Jahat terbelakang gitu. Terorisnya adalah orang-orang Islam, kayak gitu-gitu. Itu bagian dari propaganda media tuh. Nah itu teknis mind control itu sebenarnya. Berarti dari dulu memang mereka sudah punya pola ini, dan yang orang baru sadar baru saat-saat sekarang. Ini kan buktikan mereka ini udah advance dari dulu dalam menciptakan ini mekanisme ya. Itu nanti ketika kita melihat karanya Bernays itu apa ya, propaganda kalau tidak salah.
itu masih saudaranya Freud itu yang menciptakan teknik propaganda itu. Bernays siapa itu saya lupa itu masih saudaranya Freud itu. Saya pernah ada tamu di sini nih Bang, tamu kita ngomongin mengenai hal lain ya, waktu itu korban pinjol atau judol saya lupa. Kemudian saya tanya, kan pekerjaan ini off cam waktu itu, pekerjaan kamu aslinya apa? Saya adalah bagian digital dari satu politik gitu ya, dibilang gitu kan. Tugasnya ngapain? Ya kita ya memberikan ya image yang kepada calon pemilih gitu. Kemudian menjelang pemilunya kita diberikan suruh presentasi outlook yang akan ditampilkan besok. Menang 63% gitu kan. Ini sekian hasil dari survei sementara begitu kan. Oh gitu. Diposting kapan? Besok setelah penyoblosan. Loh, sebentar. Jadi sebelum penyoblosan kamu udah tahu jumlahnya segitu.